Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan akhirnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sudah meyakinkan dan memutuskan bahwa calon lawan kita dalam FIFA Matchday pada bulan September yang akan datang adalah tim berjulukan The Emeralds atau The Greens, ya, Turkmenistan, tim yang berperingkat ke 138 dunia. Sebenarnya ketika mendengar ini saya tidak terkejut, ya, karena 2 minggu yang lalu sebelum ini dipastikan saya bahkan sebagai orang pertama yang sudah menegaskan Turkmenistan akan menjadi lawan kita. Ya, kalau bagi teman-teman yang sudah menonton menyaksikan konten video saya 2 minggu lalu, di situ ditulis Turkmenistan berada di pole position lawan Indonesia di FIFA Matchday. Cuma saja saat itu belum ada tempat pertandingan, belum dipastikan. Juga tanggal pertandingan baru ditetapkan kemarin oleh Erick Thohir. Bermain di Gelora Bung Tomo di Surabaya dan tanggal 8. Nah, di video saya sebelumnya lawannya saya sudah tahu, Turkmenistan. Tanggalnya ini yang belum dan tempatnya. Sekarang sudah semua clear, jelas. Kita akan bermain di Surabaya. Jadi apa yang saya bicarakan pada 2 minggu lalu itu sudah terbukti dengan Erick memastikan itu. Nah, kalau bicara dengan Turkmenistan ini, memang secara peringkat mereka lebih bagus. Saya sudah bilang tadi 138, kita kan 150 di peringkat per 29 Juni yang lalu dalam peringkat FIFA terbaru yang dikeluarkan. Nah, mereka itu akan membawa, ini saya lebih maju di dalam infonya, 23 orang pemain. Mereka akan tiba pada tanggal 6, ya kalau nggak salah, 6 September. Kemudian mereka akan berlatih pada tanggal 7 dan persiapan itu mereka lakukan untuk bertanding pada tanggal 8. Ya. Kalau mungkin dipercepat oleh Federasi Sepak Bola Turkmenistan, mungkin tanggal 5 mereka tiba, tapi kabar terakhir mereka akan datang itu pada tanggal 6 ke Surabaya. Mereka akan dipimpin oleh pelatih teranyar mereka, ya, pelatih yang baru menangani tim Turkmenistan, yaitu Mergen Orasov. Nah, Mergen Orasov ini menggantikan pelatih sebelumnya, ya, yang ada yaitu Yevgeny Holgayev. Ini pelatih yang 2022 menangani kemudian dipecat. Menarik bagi Turkmenistan ini, dalam 5 tahun terakhir mereka pergantian ada 5 pelatih. Sejak pelatih asing terakhir mereka, yaitu asal Kroasia, ya, yang ada saat itu, Ante Mise, yang menangani tim ini 2019-2020, itu sudah ada 4, termasuk Mise sendiri dipecat. Masuklah Rozen Muhadov, kemudian ada Said Seyidov, dan saya bilang tadi, ya, Yevgeny Holgayev, ya, yang menangani. Dan akhirnya Yazguli juga dipecat pada tahun kemarin. Muncullah pelatih baru Mergen Orasov. Nah, dialah yang akan datang ke Surabaya memimpin tim Turkmenistan dengan 23 pemainnya untuk beruji coba di FIFA Matchday menghadapi pasukan Sintayong nantinya, ya. Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini untuk bisa mendapatkan poin, karena yang paling penting bagi kita kan mendapatkan poin agar peringkat kita bisa berubah, mungkin bisa naik lagi, ya, bisa lebih bagus, bisa di 148, 149 kan, oke. Tapi tidak mudah juga untuk bisa mengalahkan Turkmenistan ini. Mereka terakhir menghadapi Malaysia pada 23 Maret yang lalu, ya, 23 Maret yang lalu bermain di Stadion Sultan Ibrahim dan mereka kalah dengan 1-0 dari Malaysia. Rakyat yang mencetak gol buat Malaysia adalah Akia Razid, ya, kalau bisa melihat dari sini 1-0 gol tunggal dari Malaysia. Jadi saya pikir kalau Malaysia bisa menang, kita juga bisa mengalahkan Turkmenistan, terlepas dari mereka berada di posisi peringkat FIFA 138. Nah, Mergen Orasov itu akan membawa setidaknya itu 90% pemain yang ada bermain di FIFA Matchday melawan Malaysia. Nah, pemain-pemain yang mengalami debut mereka itu diantaranya yang dia akan bawa di antara 23 itu adalah kiper mereka Gurbanets Gayaev dari Sagadov, ini 31 tahun.
Kemudian pemain belakang mereka Shohrat Shoyunov dari klub Al-Hilal, ya, 31 tahun. Kemudian ada bek juga Hosegeli Hoyawov, ya, dari klub Altin Ashir. Ini masih 26 tahun. Ada juga bek mereka Yakub Magastov dari Kopeltak Asgab, 26 tahun. Dan ada 2 gelandang yang mungkin akan dibawa lagi setelah bermain di Malaysia. Ruslan Migazov dari klub Kiche. Ini klub Kiche itu bermain di Hong Kong, 27 tahun. Kemudian ada Elman Togayev yang bermain di klub Ahal. Ya, ini Ahal ini di Liga Turkmenistan. Kalau bicara dengan pemain-pemain mereka, sebagian besar ada 14 sampai 15 pemain mereka itu bermain di liga lokal, Arkadak namanya, klub Arkadak yang menyumbang banyak pemain di tim nasional Turkmenistan. Itu kalau nggak salah 14 sampai 15 orang yang nantinya akan datang ke Indonesia untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Kapten kesebelasan dari Turkmenistan itu akan dipimpin oleh Arlan Miryat, ya, Amanov. Ini sudah 56 caps, ya, tertinggi di antara pemain-pemain Turkmenistan, dan dia sudah mencetak 14 gol sejauh ini. Dia yang akan datang ke Indonesia. Dan harus diingat juga di antara 23 pemain Turkmenistan nanti, Mergan Orazov juga akan membawa 2 striker muda mereka, yaitu Melis Diniyev yang bermain di klub Halal, masih 23 tahun. Kemudian ada Begens Akhmadmedov, ya, dari klub Arkadak yang saya bilang tadi, penyumbang terbanyak klub yang di tim nasional Turkmenistan. Ini masih 25 tahun, ya, Begens. Ya, kiper mereka juga yang masih muda, tapi sudah punya lebih dari 5 caps bermain tim nasional yang akan dibawa, yaitu Razul Kariev, juga dari klub Arkadak, masih 23 tahun. Dia akan ikut bersama dengan tim Turkmenistan. Jadi saya pikir ini pertandingan yang tidak bisa dilewatkan buat tim nasional Indonesia. Jadi mereka kenapa bermain di tanggal 8 dan hanya 1 kali pemilihan laga FIFA Matchday. Biasanya kan Indonesia bermain dengan 2 kali. Yang bermain sejauh ini, kemarin di Juni menghadapi Palestina dan menghadapi Argentina, ya, ataupun kalau satu negara itu akan main 2 kali, ya, seperti Curaçao 2 kali bermain, dengan Burundi ada 2 kali bermain, tapi ini hanya 1 karena memang sangat ketat, sangat padat jadwal tim Indonesia di saat FIFA Matchday ini. Pada tanggal 9 dan tanggal 12 tim U23 Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Asia untuk bertanding di Solo, di Stadion Manahan Solo. Lawannya juga salah satu adalah Turkmenistan, lawan terkuat, ya, di grup K. Kita akan mengawali pertandingan di U23 melawan China Taipei atau Taiwan pada tanggal 9, kemudian tanggal 12 ketemu dengan Turkmenistan U23. Jadi saya pikir bagi tim Turkmenistan senior, setelah dari Surabaya mungkin mereka akan nyebrang, tidak langsung pulang, tapi mereka akan ke Solo untuk memberikan dukungan juga kepada tim muda U23 Turkmenistan. Saya pikir itu, sehingga mungkin mereka ada liburan lah buat mereka setelah bermain melawan tim nasional Indonesia. Dan mereka pasti akan tampil dengan ngotot, tidak mau kalah. Tentunya mereka ingin memenangkan pertandingan, sehingga mereka juga ingin mencari poin tentunya, dan berharap bisa mendapatkan hasil positif. Tetapi bagi kita, saya pikir ini kesempatan bermain di kandang, dukungan penuh yang nantinya diharapkan oleh para pencinta, oleh PSSI terhadap para pencinta sepak bola Indonesia, ya, untuk bisa mensupport habis bagi Jordi Amat dan kawan-kawan. Itu ditunggu, dinantikan, karena kita perlu poin di sini. Dan saya rasa pemain-pemain yang tampil di U23 itu tidak akan bermain di FIFA Matchday, seperti Marcelino Ferdinand misalnya, Rizky Ridho mungkin akan lebih fokus di tim U23. Ini sangat penting. Yang akan ditampilkan tuh banyak adalah muka-muka baru mungkin di FIFA Matchday ini. Di samping ada beberapa senior yang mungkin termasuk dengan saya rasa di sana bisa aja ada, ya, pasti ya, Mark Klok, ya, Lili Pali, Jordi Amat, juga Sandy Walsh bisa aja, karena ini kan resmi kalau di FIFA Matchday. Sain Patinama juga akan turun di sana. Ada Asnawi Mangku Alam yang akan bermain, tapi banyak pemain-pemain muda saya pikir yang diinginkan oleh Erick Thohir untuk bisa dipanggil oleh STY, karena ini penting untuk pengalaman, mencari pengalaman, tapi jangan juga terlalu pemain-pemain muda yang masih baru, saya pikir, ya. Apalagi mereka belum punya caps bermain tim nasional, ini berbahaya. Kalau kita kalah kan kita hilang kesempatan untuk bisa meraup poin, karena kita harus serius menghadapi pertandingan ini
untuk bisa mendapatkan poin. Jadi juga harus bisa dilihat pemain-pemain yang dapat diandalkan untuk bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Turkmenistan. Kita akan tunggu nantinya duel Indonesia melawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo di Surabaya pada tanggal 8 September yang akan datang. Nah, hanya sekali lagi satu FIFA Matchday ya, karena Indonesia akan konsentrasi di U23. Kemudian nanti pada bulan November itu masih ada juga FIFA Matchday. Kita akan tunggu apakah di sana Erik akan kembali mengundang tim-tim dari luar atau tidak. Kita melewatkan FIFA Matchday itu karena itu ketat sekali. Tim senior kita akan mengikuti babak pertama untuk Piala Dunia, pra Piala Dunia 2026. Kita harus bermain, kalau kita lolos, kita akan bermain pada bulan November juga di putaran kedua. Nah, ini kan harus dilihat, dikalkulasi dengan baik oleh PSSI. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk menginformasikan lebih ke depan dengan info ini tentang kedatangan dari Turkmenistan yang akan membawa 23 pemain dengan pelatih baru mereka, yaitu Mergen Orasov. Ciao.